Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kita sebagai manusia biasa tentu ada rasa egois. Apalagi ketika kita berada di atas, semisal kita sedang diberi amanah kekuasaan. Nah, terkadang sifat sombong, sifat belagu itu muncul. Ini bukan berarti omongan saya sekarang bukan berarti bijaksana ya sahabat, hanya pernah mengalaminya saja. Jadi di sini kita akan sharing bersama. Nah, di konten kali ini kita akan mempelajari kisah kesombongan ini dari Raja Abraha yang menyerang kota Mekah. Jadi judulnya Hikmah dari Penyerangan Raja Abraha. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah penyerangan Raja Abraha yang akan menyerang kota Mekah ini dalam Al-Quran surat ke-105, yaitu surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Yang artinya kalau kita nyanyikan seperti ini. Zaman dahulu kala ada pasukan gajah menyerang kota Mekah untuk hancurkan Ka'bah. Datang burung ababil membawa batu sijil dari neraka Wail. Gajah pun kocar kacir. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kisah ini dimulai ketika Raja Abraha al-Asram. Dia itu seorang gubernur Yaman, kerajaan Habasyah. Dia merasa sedikit iri dan dengki kepada Ka'bah atau Baitullah yang senantiasa dikunjungi oleh orang-orang saat itu. Dia waktu itu mendirikan sebuah bangunan tandingan, yaitu sebuah gereja ya di Sana'a Yaman yang dinamakan Kuwais. Nah, saat itu dia menemui Raja Habasyah. Wahai baginda raja, aku sudah membangun sebuah tempat ibadah yang sangat megah. Nanti orang-orang tidak akan berkunjung lagi ke kota Mekah atau ke Ka'bah, tapi akan datang kemari raja ke kota Yaman ini. Raja pun setuju dengan ide atau laporan dari Raja Abraha, gubernur kota Yaman waktu itu. Kita sebutnya raja ya sahabat, karena penduduknya menganggap dia sebagai seorang raja. Nah, setelah itu dia mengumumkan kepada seluruh negeri bahwa Kuwais sudah siap ditempati untuk beribadah dan menggembar-gemborkan, jangan berangkat lagi ke Mekah Al-Mukarramah, jangan berangkat lagi ke Ka'bah, harus semuanya penduduknya ke Kuwais.
Nah, salah satu suku di sana, suku Kinana, tidak setuju dengan yang diperintahkan oleh Raja Abraha. Akhirnya dia sedikit kecewa dan memang dia juga melakukan hal yang kurang terpuji juga ya sahabat. Dia membuang kotoran di bangunan tempat ibadahnya itu. Nah, semakin murkalah Raja Abraha waktu itu. Kermah dia tidak suka dengan orang-orang yang berangkat ke Ka'bah, ke kota Mekah, karena setidaknya penghasilan atau devisa negara masuk ke Mekah bukan ke Yaman gitu. Ada rasa iri, ada rasa dengki, ditambah ada hal yang sangat tidak enak bagi dia. Akhirnya dia berencana untuk menyerang Ka'bah dan ingin menghancurkannya. Berangkatlah dia bersama rombongannya dengan menggunakan 13 ekor gajah yang gemuk-gemuk dan gajah yang sangat besar yang dinamakan Mahmud, ditunggangi oleh Raja Abraha. Sepanjang perjalanan dia menyerang orang-orang yang menghalangi perjalanannya. Raja Abraha juga mengambil binatang ternak penduduk saat itu, dan 200 ekor unta milik kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib, dia rampas juga. Nah, waktu itu Abdul Muthalib datang menemui Raja Abraha. Wahai Abraha, 200 ekor unta itu akulah pemiliknya, dan aku meminta hak aku untuk dikembalikan. Raja Abraha tertawa terbahak-bahak, tapi dengan syarat dia akan menghancurkan Ka'bah. Waktu itu Abdul Muthalib berkata lagi, wahai Abraha, aku pemilik unta itu dan aku akan melindungi milikku. Ka'bah ada pemiliknya, biarkanlah pemiliknya yang menjaganya. Abdul Muthalib menjawab hal seperti itu karena dia tahu apabila dia langsung menyerang Abraha, kekalahan akan di pihaknya. Jadi waktu itu Abdul Muthalib menyerahkan semuanya kepada sang pemilik Ka'bah waktu itu. Dan apa yang terjadi sahabat? Waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa penduduk Quraisy itu banyak sekali yang menyembah berhala, yang memeluk ajaran Nabi Ibrahim hanya segelintir orang saja. Dan Allah tidak tidak ridho gitu. Rumah ibadahnya, Baitullah, rumahnya dia diserang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya dikirimlah oleh Allah pasukan dari burung ababil. Burung ababil itu dikisahkan membawa 3 buah batu yang dinamakan batu sijil. 1 diletakkan di paruhnya dan yang 2 dicengkram oleh kakinya. Setelah itu burung-burung ababil itu melemparkan batu-batu sijil itu ke arah Raja Abraha dan rombongannya, dan melepuhlah kulit-kulit gajah dan juga kulit-kulit para tentara dari Raja Abraha itu, sehingga mereka pulang kocar-kacir. Dan dikisahkan bahwa Abraha terluka bakar hingga akhirnya dia tewas. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, itu adalah kisah dari orang yang akan menghancurkan, merusak agama Allah, yang akan merusak rumah ibadah karena kesombongannya dan keiriannya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya,
Hikmah dari kisah penyerangan Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah di kota Mekah banyak sekali. Di antaranya, yang pertama, hilangkan rasa iri dan dengki akan apapun. Ketika kita melihat orang lain maju, tak perlu ada rasa iri atau dengki, tapi kita harus termotivasi untuk bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Setiap orang sudah diberikan kemampuan oleh Allah, sudah ada takaran rezekinya. Yang kedua, bahwa kita harus yakin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, kita harus meyakini seperti yang diyakini oleh Abdul Muthalib, bahwa kita harus memperjuangkan hak-hak kita yang menjadi milik kita supaya tidak dirampas oleh orang lain. Yang keempat, tidak boleh sombong ketika kita diberi amanah kekuasaan, tapi kita harus senantiasa mengayomi, kita harus bisa merangkul semua orang. Dan sahabat, masih banyak hikmah-hikmah yang ada dalam kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Quran. Salah satunya itu, sahabat, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari semua yang telah terjadi dengan tidak melakukan kecurangan-kecurangan, dengan saling toleransi dengan agama lainnya gitu, supaya kedamaian tercipta di muka bumi ini. Kita tidak tahu apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Angin Allah anu uninga, hanya Allah lah yang tahu. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.